Bonus demografi merupakan masa di mana penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun akan lebih besar dibanding usia non-produktif 65 tahun ke atas dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa berkembang jika sumber daya manusia rendah dan lapangan pekerjaan yang tersedia minim. Lalu bagaimana peran pondok pesantren dalam mempersiapkan hal tersebut? Hal ini akan dijelaskan oleh beliau, Agus Haji Isrul Maulad Liyaullah. Simak video berikut. Yang pertama terkait peran pondok untuk mempersiapkan generasi-generasi dalam menghadapi bonus demografi, yaitu dengan cara menyiapkan kader-kader anak muda yang siap untuk menghadapi perubahan zaman. Karena zaman itu pasti berubah. Setiap zaman itu pasti mengalami perubahan. Maka dari itu kita harus mengikuti zaman, kita harus paham dengan tantangan ke depan. Apabila kita tidak menyiapkan mulai dari sekarang dan tidak melek dengan zaman, perkembangannya dan sebagainya, maka kita akan dikalahkan oleh zaman. Orang yang berhasil itu bukanlah orang yang pintar untuk berbicara, mempunyai ilmu yang dalam, tapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan dia dalam menghadapi zaman. Dia harus pintar membaca situasi dan kondisi di sekitarnya. Jadi, sistem pengajaran yang ada di pondok pesantren ini juga disesuaikan dengan perubahan zaman. Beberapa pelajaran, beberapa pengajaran, beberapa kegiatan-kegiatan di pondok, di Haymal Marusyah ini disisipkan beberapa kegiatan yang tidak tertinggal oleh zaman, dalam artian memanfaatkan teknologi. Jadi peran pondok pesantren yaitu menyiapkan generasi-generasi yang siap untuk menghadapi perubahan zaman. 10 tahun ke depan, bagaimana perubahan zaman? Nah, kita harus menyiapkan dari sekarang. Apa-apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nah, kita harus siapkan. Kita harus siapkan. Maka dari itu, kita tidak henti-hentinya mendorong teman-teman santri untuk mengasah keterampilan. Jangan hanya belajar di dalam kelas saja, tapi juga mencari pengalaman baru di luar kelas. Dan di pondok banyak kegiatan-kegiatan pendukung, bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi juga ada pembelajaran di luar kelas. Nah, itulah sebagai modal teman-teman santri untuk menghadapi perubahan zaman. Oke, sekian. Jadi dampak positif dan negatif dari perubahan zaman. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita menyiapkan teman-teman santri bukan untuk setahun, 2 tahun ke depan, tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Bagaimana teman-teman santri ini bisa menggunakan
teknologi atau pengetahuan yang berkembang di zaman yang akan datang. Maksudnya seperti halnya pedang. Kalau pedang itu dipakai oleh orang yang tidak terampil, maka akan melukai orang lain dan juga melukai dirinya sendiri. Tapi kalau dipegang oleh orang yang terampil, orang yang baik, maka akan memberikan manfaat untuk orang lain. Begitu juga dengan teknologi. Apabila dipegang oleh orang yang baik, dengan niat yang baik, maka akan bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Dan juga ilmu pengetahuan, ini kalau dimiliki oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang punya niat baik, maka akan memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Karena ilmu itu juga merupakan senjata bagi seorang pencari ilmu, senjata bagi thalibul ilm. Ketika seseorang mempunyai ilmu, kemudian dia gunakan untuk semisal menipu orang, mencelakai orang, dan sebagainya, akan bisa saja. Tapi kalau dia orang baik, mempunyai niat yang baik, maka ilmu yang dia punya, yang dia miliki akan digunakan untuk manfaat orang lain. Bagaimana dengan ilmu yang dia punya, dia memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi dampak positif apabila dimiliki oleh orang yang tepat, orang yang baik, maka akan bisa memberikan manfaat yang baik pula. Tapi kalau dipegang oleh orang yang buruk dengan niat yang buruk, ya maka negatifnya akan memberikan kemudorotan kepada orang lain. Maka dari itu kami di pondok pesantren selalu mengingatkan, selalu mendorong agar para santri di samping mencari ilmu juga harus membentuk, juga harus mendidik karakternya agar menjadi orang yang baik, pribadi yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Kita lihat di luar sana orang-orang yang punya ilmu tapi karena niatnya buruk justru menyusahkan orang lain. Orang-orang mempunyai ilmu yang tinggi, sekolah tinggi, tapi karena niatnya buruk, perilakunya buruk, justru merugikan orang lain. Orang-orang di sekitarnya menjadi rugi karena ditipu dan sebagainya. Maka dari itu tidak cukup hanya sekedar ilmu saja, tapi harus disertai dengan adab, dengan akhlak yang mumpuni. Oleh karena itu, para santri di samping belajar mencari ilmu, juga kami tekankan untuk membentuk karakter yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Seperti itu. Ini baik. Untuk para santri ketika nanti sudah keluar dari pondok, menamatkan pendidikannya di pondok, ketika pulang ke rumah, berbaur dengan masyarakat, mempunyai pekerjaan, keluarga, maka jangan sekali-kali melupakan jiwa kesantriannya. Jangan sekali-kali melupakan jiwa kepesantrenannya. Bagaimana di pondok pesantren kita diajari untuk saling menghormati, kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi dan mengayomi. Bagaimana kita diajarkan muamalah, muasyarah yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Bahkan di pondok pesantren ini ada berbagai macam santri dari berbagai latar belakang, berbagai daerah, mempunyai karakter yang berbeda-beda.
mempunyai background yang berbeda-beda. Dan ini bisa menjadi nilai plus untuk teman-teman santri menghadapi orang-orang dengan berbagai macam watak, berbagai macam karakter. Ketika di pondok, dia berteman dengan orang yang berkarakter keras, dia paham, dia tahu bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Di pondok, dia punya teman yang karakternya itu lemah lembut, maka dia tahu bagaimana cara menghadapi orang tersebut, dan seterusnya. Jadi, di dalam pondok ini sebenarnya semua adalah lahan pembelajaran. Belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Ketika di masyarakat bertemu dengan berbagai macam orang, dia tidak kaget, dia tidak kagok. Oh, saya dulu pernah punya teman di pondok persis seperti ini karakternya. Nah, dia paham bagaimana cara menghadapi, cara berbicara, bersikap dan sebagainya. Maka dari itu, jangan melupakan jiwa kesantrian kalian, jangan melupakan jiwa kepesantrenan kalian. Karena yang dinilai pertama kali oleh masyarakat adalah bagaimana adabnya dia, bagaimana sampulnya buku. Ketika menarik, maka orang tersebut akan tertarik untuk membaca lebih dalam. Ketika masyarakat melihat kalian baik, maka mereka akan semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang kalian. Maka dari itu, jangan sekali-kali lupakan jiwa kesantrian kalian dan jiwa kepesantrenan kalian. Seorang santri ketika di pondok pesantren, di samping dia belajar di dalam kelas, dia juga belajar di luar kelas. Harapan kami agar para santri tidak hanya berkecimpung di dunia pesantren, tapi juga bisa menghiasi dunia-dunia lainnya. Bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dalam artian tidak hanya untuk satu golongan saja, tapi berbagai macam golongan. Entah dari golongan santri, pesantren, dari golongan pemerintahan, pebisnis, dari golongan yang lainnya. Harapan kami para santri bisa mengisi lini-lini yang tersedia. Karena saya yakin teman-teman santri ini pintar, cerdas dalam mencari kesempatan, cerdas dalam mencari celah. Dan ini sudah diajarkan di pondok, bagaimana mereka hidup sehari-hari di pondok, dengan situasi di pondok, hidup dengan banyak orang, bagaimana dia harus bisa mengatur waktu dengan mandiri dan sebagainya. Ini menjadi modal yang penting untuk kalian terjun di dunia manapun. Jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati ketika nanti di masyarakat terjun di dunia yang mungkin belum pernah kalian kenal sebelumnya. Di pondok setiap hari belajar ilmu agama. Ketika di masyarakat terjun di dunia bisnis, ini kan sangat jauh. Tapi saya yakin teman-teman santri bisa, teman-teman santri mampu untuk melakukannya. Karena terbiasa dengan hal-hal baru yang ada di pondok pesantren. Dan ini juga sebagai tantangan kalian para santri. Karena seperti tadi, yaitu adanya bonus demografi, semakin banyak usia-usia matang di zaman-zaman ke depan, maka para santri juga harus pintar untuk mencari celah.
Ketika pintu yang pertama sudah penuh, maka dia harus pindah ke pintu kedua, penuh, pindah ke pintu ketiga, dan seterusnya. Harus kita pintar dalam mencari celah. Dan ini juga sudah kami ajarkan di pondok, bagaimana kami membekali teman-teman santri dengan skill, kemampuan untuk mereka terjun di masyarakat. Memberikan pelajaran tentang keterampilan, semisal memasak, keterampilan, semisal jurnalis dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kami dari pondok pesantren menyiapkan teman-teman santri untuk siap ditempatkan dimanapun. Harapannya agar manfaat untuk orang banyak dari berbagai macam golongan. Seorang pemuda adalah pemimpin masa depan. Subhanul Yaum Bijalul Hud. Hari ini para pemuda, tapi kelak akan menjadi pemimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk rakyatnya, pemimpin untuk masyarakatnya. Maka dari itu harus kita tanam dulu tanggung jawab tersebut. Kita harus memahami bahwasanya kelak kita akan menjadi pemimpin, maka kita harus menyiapkan bekal agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Harapan kami para pemuda saat ini agar lebih banyak, agar lebih sering mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, mengikuti halakoh-halakoh yang bermanfaat. Pintar mengatur waktu, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk serius, kapan waktunya untuk bersantai. Jangan membuang-buang waktu dengan percuma. Jangan menggunakan waktu tidak pada tempatnya. Ini yang harus kita waspadai. Ingat bahwasanya dalam surah Al-Asr bagaimana Allah menggandengkan lafaz asr, yaitu masa, dengan khusron, kerugian. Kerugian bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masa muda tidak akan selamanya ada. Harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita terlewatkan dengan percuma. Oleh karena itu, mari para pemuda, para pemudi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, masa muda tidak akan selamanya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih muda, mempunyai otak yang cemerlang, mempunyai fisik yang gemilang, harus kita gunakan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah lewat masa muda kita, akan kesusahan, akan kesulitan, itu pasti. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum kita menyesal, mari kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian.